tadi juga sempat saya define-nya. Kalau AMD itu memang produk yang kami miliki itu kan nggak hanya prosesor, kami juga punya teknologi kartu grafis ya, yang mungkin teman-teman tahu di desktop itu juga cuma ada 2 brand untuk kartu grafis high-end ya. Itu salah satunya kami, dan kami mencoba membawa teknologi ini ke segmen mobile PC ya. Dan di tahun ini untuk pertama kalinya kami membawa arsitektur RDNA 2 yang sebelumnya cuma ditemukan di kartu grafis desktop ya. Tahun ini kami bawa ke segmen laptop ya, dengan RDNA 2 ini dengan frekuensi complete engine memory bandwidth auto cache yang jauh lebih besar, sehingga bisa deliver tadi itu, bisa kasih peningkatan performance 2 kali lipat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, teman-teman lihat, ini adalah beberapa benchmark yang kami lakukan di 2 sistem identikal, Ryzen 7 6800 yang 28 watt versus dengan 1260p ya. Terlihat kalau memang kami punya benefit jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kami. Hampir kami leading hampir di semuanya, bahkan di beberapa games kompetitor kami fail untuk launch gamenya. Ya, untuk nyalain itu nggak bisa, karena teman-teman bisa lihat seberapa powerfulnya integrated graphics yang kami miliki. Kami memang melihat segmen grafis ini adalah salah satu yang menjadi consideration dari pembeli untuk membeli sebuah laptop ya. Dari survei yang kami lakukan, setiap tahun secara global itu minimal ada 19 juta laptop yang di-ship dengan menggunakan discrete grafis. Teman-teman tahu, berarti di sini terlihat user yang membeli laptop itu pasti sangat membutuhkan performance dari si discrete grafis itu, sehingga rata-rata mereka selalu mencari platform pakai discrete grafis. Tapi teman-teman tahu kan, dengan penambahan discrete grafis tentunya ada 2 kekurangan yang dimiliki pada platform itu. Satu, dari sisi power, ada komponen hardware lain di situ, tentunya dia butuh power lain ya. Di sisi lain, kalau misalnya ada tambahan komponen sistemnya sendiri, tentunya jadi jauh lebih mahal. Nah, dengan RDNA 2 yang kami sematkan tahun ini di Ryzen 6000 series, teman-teman bisa lihat kami nggak hanya compare dengan sesama integrated graphics, kami berani compare dengan MX 450. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah MX 50, ini adalah Ryzen 6800 yang menggunakan integrated graphics saja. Dia hampir ya, di sini ada beberapa games yang sangat terkenal ya, kayak Assassin's Creed, Cyberpunk segala macam. Kita bisa dibandingkan dengan MX 450. Bahkan kalau teman lihat ya, abu-abu ini adalah sebuah gaming laptop yang menggunakan GTX 1650. Memang gaming laptopnya masih unggul dibandingkan dengan yang menggunakan Ryzen 7 6800. Tapi ingat, secara target market Ryzen 7 6800 itu untuk platform thin and light. Jadi pasti lebih efisien dari sisi harga dan dari sisi power. Dan jadinya dia bisa kasih mobilitas yang jauh lebih baik. Kemudian tidak berhenti hanya sampai di sana. Jangan lupa di Radeon itu kami juga memiliki fitur yang namanya FSR dan RSR. Di mana fitur FSR dan RSR ini adalah untuk meningkatkan kualitas grafis dari sebuah games yang dimainkan, tapi juga sekaligus memberikan peningkatan FPS sehingga game yang dimainkan itu bisa menjadi lebih smooth ya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya dengan FSR dinyalakan di beberapa game yang kayak Redfall, sebelumnya cuma 47 FPS. Begitu FSR-nya dinyalakan, dia bisa dapat di 114 FPS. Ya, jadi terlihat sekali di sini, bahkan cuma dengan Ryzen 7 6800U dengan fitur yang ada yang kami miliki, actually kami bisa beat GTX 1650 pada sebuah platform game. Ya, jadinya tentunya teman-teman nggak usah ragu pada saat memilih useries yang digunakan pada platform Yoga hari ini ya, karena dia bisa mendeliver performance yang sedemikian luar biasa untuk grafiknya. Dan ini juga sedikit perbandingan lagi di 6800U, ada beberapa populer AAA games yang dengan skenario FSR dimatikan dan dinyalakan. Terlihat pada saat FSR-nya dinyalakan, dia bisa mendapatkan peningkatan FPS yang sangat signifikan. Oke, ini adalah wrap up dari fitur-fitur Zen 3 Plus yang digunakan pada Ryzen 6000 series ya. Jadi tentunya tahun ini
yang paling terlihat itu adalah dari sisi graphics performance-nya yang meningkat signifikan. Kemudian juga dengan masuknya ke 28 watt kita memberikan satu segmen baru ya untuk pengguna yang dia bisa mendeliver performance yang jauh lebih baik, tapi juga dengan efisien yang lebih baik. Hadirkan sebuah platform dengan baterai life yang jauh lebih panjang, yang mungkin nanti ya kebetulan produknya belum masuk ke Indonesia, ada yang bisa bertahan sampai 29 jam dengan Ryzen 6000 series. Ya, dan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang jauh lebih baik, Ryzen 6000 series itu support untuk semua konektivitas terdepannya. Kayak yang tadi Indri udah jelaskan, ini sudah menggunakan DDR5. Jadi setiap kali beli laptop pakai Ryzen 6000 series, nggak usah khawatir, semuanya cuma menggunakan RAM DDR5. Dia support Wi-Fi 60, USB 4, dan PCIe Gen 4. Oke, itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai Ryzen 6000 series. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa interaksi di sesi berikutnya. Terima kasih.